sesuai dengan namanya, tunjuk jarinya ya. Yang pertama Ahmad Al-Hafiz. Gak ada? Ada izin apa enggak? Gak ada izin? Kedua Ahmad Indriana. Asifah Maulana Nurkomsa. Alfi Indah Pratiwi. Anggun Octavia. Adik? Suaranya kecil banget. Lapar ya? Sebelum kita memulai pelajaran, anak-anak silakan berdoa menurut kepercayaannya ya, yaitu apa kepercayaan kita? Agama Islam. Karena tadi yang Hindu sudah belajar sendiri ya. Sekarang anak-anak silakan ketua kelasnya memimpin berdoa. Nanti setelah berdoa, ketua kelasnya jangan mundur dulu, memimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ya silakan dipimpin, disiapkan. Siap, berdoa mulai. Ayo bunyi semuanya. Ayo dipimpin menyanyikan lagu Indonesia Raya sampai yang menjadi dirijennya. Hah? Ya langsung kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Siap-siap kita menyanyikan Indonesia Raya sambil berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Kembali ke tempat. Baiklah anak-anak sekalian, anak-anak masih ingatkah dengan materi yang kita pelajari pada minggu kemarin? Masih ada nggak? Masih. Tentang surat apa? Al-Falaq. Ya. Pada pertemuan kemarin kita mempelajari tentang surat Al-Falaq. Ayo, siapa yang masih ingat? Surat Al-Falaq itu diturunkan di mana? Di kota Mekah. Kota Mekah. Pintar, berarti masih ingat. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan melanjutkan materi kita, yaitu tentang surat Al-Hujurat. Apa? Surah Al-Hujurat. Ya, surah Al-Hujurat ayat ke-13. Nah, pada pertemuan ini tujuan pembelajaran kita adalah apa, anak-anak? Tujuan pembelajaran kita adalah anak-anak itu bisa membaca surah Al-Hujurat ayat ke-13.
Nah, jadi tujuan pembelajaran kita pada waktu pertemuan kali ini, anak-anak harus bisa membaca surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, ini di kelas 5, di kelas 4B ini anak-anak sudah bisa membaca Al-Quran apa belum? Sudah. Pintar semuanya. Sudah sampai juz ke berapa? Ada yang sampai juz 2, ada yang sampai juz 1. Ada yang sudah khatam belum? Oh, ada. Alfian sudah khatam, Rian? Wah, hebat. Sudah khatam. Nah, jadi karena kita mempelajari tentang surat Al-Hujurat ayat 13 ini adalah Al-Quran, tentunya kita harus bisa membaca Al-Quran. Tanpa kita bisa membaca Al-Quran, tentunya kita tidak akan bisa belajar tentang materi surah Al-Hujurat. Semangat! Ya, anak-anak, sekarang anak-anak menghadap ke depan semuanya. Di sini Pak Abu sudah menempel tentang poster. Poster apa? Poster surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, di sini anak-anak tugasnya adalah mengamati. Ya, mengamati surah Al-Hujurat ayat 13 ini. Tahu nggak mengamati? Tahu. Ya, mengamati itu adalah melihat ke sini, kita pelajari, kita baca di dalam hati tentang surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Ayo, tugasnya mengamati selama 3 menit. Dibaca, diamati, dipelajari dalam hati. Nah ya, nah baiklah. Di sini Pak Abu akan membacakan surat Al-Hujurat ayat 13 ini. Nanti anak-anak menirukan bacaan dari Pak Abu. Nah, tapi Pak Abu bacakan dulu ya, Pak Abu bacakan dulu. Anak-anak mendengarkan dulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban. Ya, syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Ya. Pak Guru ulangi lagi ya, supaya lebih jelas bacaannya, supaya nanti kalau anak-anak Pak Guru kasih tugas membaca tidak salah. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakari wa unsa wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum innallaha alimun khabir. Nah, di sini anak-anak perhatikan. Pak Guru akan memberi garis atau tanda atau kolom tentang bacaan tajwid. Nah, nanti anak-anak ditentukan yang Pak Guru beri lingkaran atau tanda itu bacaan apa. Ya. Nanti ditulis di buku kalian masing-masing ya. Nanti yang Pak Guru lingkari itu bacaan apa. Terus ditulis di buku, misalkan bacaan itu bacaan idgham, berarti ditulis yang Pak Guru lingkari itu adalah bacaan idgham. Misalkan yang Pak Guru lingkari itu nanti ternyata bacaan qalqalah, berarti bacaan qalqalah. Terus yang ketiga, misalkan itu bacaan mat, berarti itu tanda baca mat. Tahu bacaan mat berarti tanda Nah, sekarang anak-anak akan Pak Guru lingkari mana yang bacaan tajwidnya perlu dikerjakan anak-anak ya. Yang kasih tanda ya. Ya, yang pertama adalah
Kerjakan ya. Pak, nggak ada jawabnya, Pak. Terus perhatikan sini. Perhatikan sini ya. Ayo, siapa yang bisa menjawab dari tanda yang telah Pak Guru beri tanda? Bacaan Iqfa. Bacaan? Iqfa. Iya, coba. Mana yang ini Pak? Maju ke depan coba. Alfi maju ke depan. Ya, ditunjuk. Iya, bacaan ini Pak, pintar. Ayo, siapa lagi? Ayo, masih ini ya, satu lagi. Ayo, siapa yang berani maju ke depan? Gak usah takut. Ayo, Dok. Ayo. Gak apa-apa. Ayo, Alfi lagi. Alfi lagi. Anak. Ya, anak-anak kita akan mempelajari bacaan surat Al-Hujurat, akan dibantu dengan teman kalian yang akan Pak Guru bagi secara berkelompok. Nah, sekarang kelompok 1 adalah Vanessa, Anggun ini berempat. Terus kelompok kedua adalah Alif berempat. Terus yang selanjutnya Vanes. Yang selanjutnya Rian. Yang selanjutnya adalah kelompok Jopan 4. Yang terakhir adalah kelompoknya si siapa? Sofia. Sofia apa Sofia? Nah, sekarang dipandu yang telah Pak Guru tunjuk untuk membantu teman-temannya yang belum lancar membaca Al-Quran surah pendek pilihan. Di sini adalah surat Al-Hujurat. Silakan menghadap ke temannya secara berkelompok. Ayo dipandu. Di sini yang Pak Guru minta untuk memandu adalah Anggun. Anggun dipandu temannya cara membaca surat Al-Hujurat dengan benar. Ya, kamu baca dulu, nanti temannya mengikuti. Ayo, dibalik, kursinya dibalik. Kursinya dibalik. Nah, ini bareng-bareng, merapat. Ayo, Rian. Balik ya. Nah, kamu yang sudah kata mengajari temannya supaya bisa lancar membaca Al-Quran. Ya. Sudah mempelajari surah Al-Hujurat ayat keberapa? 13. Ayat keberapa? Coba. Ayat ke-13. Ayat keberapa Sirian? Surat Al-Hujurat ayat keberapa? Ke-13. Nah, anak-anak di sini pada kegiatan akhir pertemuan kali ini, Pak Guru akan meminta kepada anak-anak untuk membuat poin-poin penting yang terdapat di dalam surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, tadi apa yang poin-poin pentingnya? Salah satunya adalah anak-anak disuruh mengamati. Setelah mengamati, anak-anak disuruh mencari apa tadi yang dikasih tanda sama Pak Guru? Apa tadi? Ilmu tajwid yang ada di dalam surat Al-Hujurat. Nah, tadi poin-poin pentingnya nanti anak-anak ditulis. Setelah ditulis nanti akan Pak Guru beri nih nilai. Setelah itu kesimpulan tentang
pembelajaran kali ini yaitu tentang membaca surah Al-Hujurat ayat ke-13. Nah, anak-anak sudah bisa membaca karena sudah dipandu dengan Pak Guru dan dibantu oleh teman-teman anak-anak yang sudah bisa atau lancar membaca Al-Quran. Nah, pada pertemuan yang akan datang kita masih dengan materi surah Al-Hujurat ayat 13, tetapi kita akan belajar tentang pesan-pesan atau pokok-pokok surat Al-Hujurat ayat 13. Nah, sebagai tugas pekerjaan rumah, nanti anak-anak mempelajari tentang pesan-pesan pokok surah Al-Hujurat. Nah, baiklah, sebelum kita mengakhiri pelajaran pada pertemuan kali ini, mari kita tutup dengan bacaan apa? Alhamdulillah. Baiklah. Pada pertemuan kali ini alhamdulillah sudah bisa disimpulkan bahwasanya anak-anak itu sudah bisa membaca surat Al-Hujurat. Besok kita mempelajari tentang pesan pokok surat Al-Hujurat. Ayo, sekarang ketuanya maju ke depan untuk memimpin doa sebelum kita pulang. Besok kita masih di kelas ini ya. Iya.